Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami terkagum atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Kami boleh disertai dalam istirahat malam kami, dan Tuhan menyatakan kasih Tuhan bagi kami. Itu terbukti ketika di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami ingin mendasarkannya dalam firman Tuhan. Kami sebagai manusia yang terbatas, kami butuh Roh Kudus Tuhan, sehingga boleh mendiami hati kami, dan kami boleh mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri di dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat dan oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termaksud golongan orang Saduki dan sebagian termaksud golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tapi orang Farisi mengakui keduanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dan golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Thomas Matulesi atau yang kita sering kenal dengan sebutan Kapitan Patimura memiliki sikap yang berani untuk mengatakan tidak pada hal yang bukan maksud dalam keinginannya. Jadi, Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Indonesia Timur, lebih tepatnya dari Maluku. Ia berani berkorban dan ia berani membela yang benar. Dia melakukan yang benar bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan bersama. Ceritanya beliau akan ditangkap oleh penjajah Belanda dan dibawa ke Ambon. Pada saat penangkapan, ia tidak langsung ditangkap atau dihukum, tetapi diberikan negosiasi. Jadi, Thomas Matulesi ini diajak negosiasi, "Mau nggak kamu bekerja sama dengan Belanda?" Begitu. Tapi apa yang dijawab oleh Matulesi? Dia berani mengambil sikap tegas untuk mengatakan tidak. Kemudian Belanda marah. Rakyat Belanda marah dan mencoba untuk menegosiasi lagi kedua kalinya. Namun, Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi tetap mengatakan tidak. Pada akhirnya,
Patimura dihukum mati dan tewas pada tanggal 16 Desember 1817 dengan hukuman gantung. Tapi karena keberaniannya, tapi karena semangatnya berani berkata benar, menolak apa yang salah, dia tetap harus dihukum mati dan demi untuk membela bangsa Indonesia. Saudara terkasih dalam Tuhan, kisah Patimura ini dengan tegas dia melakukan hal yang benar pun juga dialami oleh Paulus. Pada pembacaan kita di pagi hari ini, Paulus diperhadapkan oleh penguasa untuk diadili karena kemarahan orang-orang Yahudi, padahal Paulus masih belum terbukti apa kesalahannya. Tapi karena keteguhan hati nurani dan iman Paulus kepada Tuhan, Paulus berani tanpa takut menghadapi persoalan itu. Di ayat yang pertama, artinya Paulus mau selalu hidup dengan apa yang ia anggap benar atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus berani untuk tidak takut karena ia merasa tidak melakukan kesalahan. Dia berani mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban Paulus atas keberaniannya membuat ia mulutnya ditampar oleh perintah imam besar Ananias. Lalu apa jawaban Paulus? Paulus hanya menjawab seperti ini: Allah akan menampar engkau. Ini seharusnya yang ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Namun harus disertai pengetahuan dan juga yang benar tentang kehendak Allah. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa sikap kita itu memang harus benar dilakukan? Kita belajar dan memahami firman Tuhan dengan tekun. Dengan bagaimana kita mengikuti renungan-renungan pagi. Ketekunan kita memahami firman Tuhan membuat kita diberikan hikmat. Hikmat ini kita pakai untuk kita bisa mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Hikmat Tuhan menuntun kehidupan kita untuk bersikap benar dan tidak membela kejahatan, tidak membela ketidakadilan, tidak berani mengungkapkan sebenarnya, meski harus ditolak, dibenci, bahkan hal yang lainnya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, rasa peduli dan cinta Patimura atau Thomas Motulesi kepada Indonesia, dan juga hati nurani iman yang kuat yang dimiliki oleh Paulus di hadapan Allah, mendapat perhatian besar bagi Allah. Meski Patimura akhirnya dia harus hukum mati, tetapi kita percaya dalam firman-Nya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebab mati atau hidup, kita tetap harus berbuah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kejadian Paulus, Tuhan tidak tinggal diam di dalamnya. Tuhan tetap melindungi Paulus. Tuhan dikatakan di situ, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus untuk menguatkan hati Paulus. Serta Tuhan mengutus Paulus untuk bersaksi di Roma. Di Yerusalem saja belum selesai, di Yerusalem saja Paulus mengalami penindasan, justru Tuhan malah utus Paulus ke Roma. Di Yerusalem Paulus berhadapan dengan imam besar, tetapi di Roma dia berhadapan dengan kaisar. Ini artinya apa? Tuhan memiliki rencana yang besar untuk Paulus, bahwa Paulus mampu, dan Tuhan tetap menyertai Paulus dalam kehidupannya. Di sini pun Tuhan melihat keteguhan hati Paulus tuh berani. Paulus berani untuk mengatakan kebenaran bukan karena merasa dirinya benar, tapi memang itu harus dikatakan. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan, banyak tawaran yang menggiurkan di hadapan kita. Banyak sikap ketidakadilan yang kita temui dalam kehidupan ini. Bahkan ada ancaman yang kita alami dalam hidup ini, yang diberikan manusia, yang manusia berikan kepada kita, atau atasan kita, atau siapapun itu. Tapi saudaraku, hari ini saya dan juga Bapak Ibu, lewat firman Tuhan, mau meneguhkan hati kita untuk berani mengambil sikap berani. Jika memang hal itu dirasa benar, bukan karena merasa benar, bukan merasa paling benar, tapi bagaimana melihat bahwa setiap kondisi, setiap situasi, apa yang harus dikerjakan, ketika memang hal itu benar, kita lakukan. Bukan untuk meninggikan diri bahwa, oh saya yang paling benar. Sehingga Tuhan memberikan kita keberanian untuk bertindak, dan Tuhan ada di pihak kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kebenaran, kita mau mengungkapkan kebenaran itu seperti obat yang pedih, obat yang perih kalau diteteskan dalam luka kita. Tapi itu mau disembuhkan. Nah, itu juga yang dialami oleh Paulus dan juga contoh cerita oleh Kapitan Patimura.
hari ini mereka berani mengatakan kebenaran. Kebenaran itu ibarat sebuah obat yang perih kalau dititikkan kepada luka, tapi itu bisa menyembuhkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diajak untuk percaya dengan iman bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam atas setiap apa yang kita alami. Baik penolakan, baik dibenci, baik apapun hal yang membuat kita takut, cemas, kecewa, dan lain sebagainya. Asal memang kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukan merasa diri paling benar. Nah, mari kita bertanya pada diri masing-masing saat ini. Apakah kita berada di posisi yang mana? Memang melakukan yang benar atau merasa paling benar? Beda keduanya. Kita tidak perlu takut untuk bersikap, bertindak, dan berkata yang sebenarnya, karena ada penyertaan Tuhan. Kita tidak sendirian, Bapak Ibu Saudaraku. Ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam firman Tuhan di Matius 28 ayat 20, Tuhan mengatakan, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setiap apa yang kita ambil ada konsekuensinya. Baik Paulus ketika dia dengan iman melakukan tugas tanggung jawab pun dia dibenci oleh orang Yahudi, tapi dia berani mengatakan yang benar karena dia merasa tidak ada salah. Begitu juga dalam cerita Patimura, dia melakukan penolakan, itu adalah sikap yang benar karena memang Patimura harusnya mendukung bangsa Indonesia, bukan justru ikut dalam perundingan dengan bangsa Belanda. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menutup perenungan hari ini, saya akan memberikan kutipan yang kiranya dapat menguatkan kita. Begini bunyinya, banyak yang salah, tetapi merasa tenang karena banyak teman-teman yang sama-sama salah. Beranilah untuk menjadi benar walaupun sendirian. Saudaraku, tetap yakin dan percaya. Tuhan akan selalu bersama dengan anaknya yang berani bersikap melakukan yang benar. Meskipun banyak penolakan. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Di pagi hari ini kami dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kami di saat ini. Banyak orang yang tidak suka dengan kami. Tapi kami percaya bahwa dalam kehidupan kami tetap diutus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani berkata benar meskipun harus ditolak, meskipun harus dibenci, meskipun harus dikucilkan atau dan lain sebagainya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap menolong kami sama seperti Tuhan menolong Paulus dalam kejadian dalam dirinya. Sehingga kami percaya dengan iman. Ketika kami diutus Tuhan untuk melakukan tugas panggilan, tugas tanggung jawab kami, baik di masyarakat, di gereja, keluarga, dimanapun Tuhan menempatkan kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Tuhan, satu hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh beraktivitas, bangun di pagi ini. Itu semua karena Tuhan merencanakan yang terbaik. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, tapi dengan percaya dan iman bahwa Tuhan ada, melindungi, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang kehidupan kami hari ini mau kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Karena kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Amin.